Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semuanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang juga tidak kalah rajinnya untuk belajar ya, untuk ngulik-ngulik firman Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dan sempurna mengasihi kita semua. Terlebih dan terkhusus buat anak-anak Kalimantan Barat khususnya ya, yang ada dimanapun, yang sedang kuliah ataupun yang sudah selesai. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Leo Chandra, asal dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Kecamatan Sungai Betung. Saya kuliah di STT Torsina, lulus diwisudakan tahun 2019 bulan September. Nah, perkenalkan dan salam kenal buat semuanya. Pada malam hari ini teman-teman, saya mau berbagi satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin tidak asing buat kita, dan bukan mungkin teman-teman bahkan lebih fasih mungkin mengisahkan tentang kisah ini, berbicara tentang siapa Petrus. Tetapi pada malam hari ini saya mau sharekan satu tema yang tidak asing dan tidak kalah menarik buat diperbincangkan. Dan sampai para pengkhotbah pun banyak yang mengkhotbahkan hal ini ya. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 maksud saya, sorry. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Nah, saya mengambil tema pada malam hari ini. Kiranya suara saya cukup jelas ya, teman-teman ya. Jelas ya? Oke. Nah, tema saya pada malam hari ini, saya mengambil tema dari perkataan Yesus sendiri. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini teman-teman, ketika saya mempersiapkan hal ini, saya sudah berkata kepada diri saya, bertanya kepada diri saya sendiri, ketika Tuhan datang kepada saya, Tuhan bertanya kepada saya, maka saya harus menjawab apa kepada Tuhan, seperti itu ya. Makanya ketika hal ini dituliskan kepada kita semua, maka itu menjadi sesuatu pesan yang sangat penting buat kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan Yesus yang hanya kalau kita melihat secara personal atau dikatakan Yesus hanya kepada Petrus. Nah, kalau dikatakan kepada kita semua, ditanyakan kepada kita semua, mungkin kita punya jawaban yang berbeda-beda. Tetapi kita mau kembali kepada Alkitab. Nah, pasal 21 ini teman-teman berisi tentang rekonsiliasi kembali panggilan Petrus, di mana kita tahu Petrus adalah seorang murid yang menyangkali Yesus ya 3 kali, tapi pada hal ini pasal 21 kembali Yesus memanggil Petrus dengan panggilan semula, istilahnya rekonsiliasi ya. Nah, pasal 21 ini menurut tradisi atau banyak teolog, buku-buku yang saya baca, seharusnya ini mungkin tambahan gitu ya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa ini ada untuk kita semua, menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh kita lupakan. Nah, teman-teman, apakah engkau mengasihi aku? Ini merupakan satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita semua, karena ini merupakan dasar dari iman kita, dasar dari keagamaan kita ya. Nah, setelah Yesus bangkit, teman-teman, setelah Yesus bangkit, ada satu hal yang sangat menarik kepada kita semua, yaitu perjumpaan dengan para murid-murid. Nah, di mana kita melihat dan menyaksikan terjadi pergolakan besar sebelum kenaikan Yesus pasca kebangkitan ya. Nah, para murid dianggap berbohong terhadap kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus sendiri mengkonfirmasi dengan kehadirannya sendiri di tengah para murid, di mana tercatat bahwa Yesus 3 kali menjumpai para murid. Nah, 2 perjumpaan sebelumnya Yesus tidak berbicara secara personal kepada Petrus ya, kalau kita melihat. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, di mana Petrus menjadi seorang yang sebelumnya sangat-sangat mengasihi Yesus ya. Nah, perjumpaan ketiga Yesus dengan para muridnya sebelumnya tidak menegur kepada Petrus 2 kali perjumpaannya, tetapi perjumpaan ketiga Petrus secara personal berbicara kepada Yesus secara personal berbicara kepada Petrus, nah salah seorang murid yang dikasihinya. Nah, ini terjadi di sekitar pantai
Tiberias ya kalau tidak salah, sekitar pantai itu. Nah, di mana kita melihat awal perjumpaan Petrus dengan Yesus sebelumnya di Matius 4 ayat 19-20. Nah, itu merupakan perjumpaan pertama, panggilan Petrus yang pertama. Nah, kisah ini sebenarnya mirip dengan panggilan pertama Petrus. Kisah ini mirip, di mana Petrus menjala ikan dan tidak mendapatkan ikan. Nah, di dalam konteks ini juga Petrus dan teman-temannya dan para murid yang lain tidak mendapatkan ikan. Sama konteksnya seperti pada saat Yesus pertama kali berjumpa dengan Petrus. Nah, ini terjadi perjumpaan yang mereformasi kembali panggilan Petrus, di mana dia sebelumnya mengalami banyak hal yang harus dia tahan sendiri gitu ya di dalam Petrus. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus kenal siapa Petrus. Petrus ini merupakan murid pertama yang dipilih Yesus. Kita tahu ya, murid pertama yang dipilih Yesus. Kemudian dia juga murid yang pertama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ini merupakan, kata Yesus, satu anugerah karena Bapa sendiri yang menganugerahkan kepada Petrus, pada orang yang percaya tentunya ya. Dan yang ketiga, dia sangat mengasihi Yesus, di mana kita melihat bukti kasih Petrus kepada Yesus. Dia pernah mengatakan bahwa sekalipun engkau harus pergi, biarlah kami ikut mati bersama dengan engkau, ataupun sekalipun mereka menyangkali engkau, tapi aku sekali-sekali tidak. Itu merupakan bukti kasih seorang Petrus kepada gurunya. Nah, yang ketiga, yang keempat, dia adalah seorang yang pemberani. Nah, keberanian Petrus ini juga terbukti saat di mana murid-murid yang lain, tetapi Petrus dengan gagah berani mengikuti Yesus sampai pada rumah imam besar gitu ya, saat sebelum penyaliban Yesus. Nah, bukti keberanian ini menjadi satu kesempatan buat iblis meruntuhkan Petrus gitu ya, karena 3 kali itu setelah itu dia menyangkali Yesus. Dan juga yang keenam, Petrus merupakan murid yang paling dikasihi Yesus, atau seorang pemimpin para rasul ya kalau kita melihat. Nah, yang ketujuh, dia juga seorang yang tidak terpelajar, teman-teman. Seorang yang kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, datanya dia tidak terpelajar. Mungkin teman-teman bisa menambahkan data yang lain, silahkan. Yang saya temukan, yang saya jumpai di dalam biografinya Petrus. Nah, percakapan dalam pasal ini mempertanyakan keseriusan kasih Petrus kepada Yesus. Ini merupakan satu momen yang sangat-sangat krusial di dalam Alkitab ya, di dalam Injil, momen yang sangat penting di mana awal dari Petrus menjadi seorang rasul yang gagah berani. Inilah titik awalnya. Dalam pasal ini terjadi rekonsiliasi antara Yesus dan Petrus, karena pasca penyangkalan Petrus terhadap Yesus telah merusak dan membuat hubungan mereka seolah-olah rusak ya, seolah-olah hancur. Tidak lagi seperti guru dan murid. Kita melihat bahwa Petrus menganggap dirinya sudah karena penyangkalan itu, Petrus menganggap dirinya sudah tidak layak lagi menjadi seorang rasul gitu ya. Nah, teman-teman, ini juga seringkali menjadi problem kita di dalam pelayanannya. Kadang-kadang kita kan hilap gitu. Kita kadang kan manusia yang masih hidup bergulat dengan kedagingan. Mungkin kita sering jatuh. Mungkin kita sering juga menjadi seorang penyangkal seperti Petrus itu ya. Ini kita tidak bisa pungkiri di dalam kelemahan kita. Mungkin di mana satu titik kita kadang-kala tidak mengakui Yesus dengan tidak sengaja gitu ya. Tetapi Petrus ini mengajarkan kepada kita banyak hal, nanti kita akan lihat. Nah, Petrus menganggap dirinya yang pertama bahwa dia sudah tidak layak lagi menjadi murid, karena 2 perjumpaan sebelumnya Yesus tidak menegur sama sekali kepada Petrus. Jadi suatu pertanyaan besar kan kepada Petrus, kenapa Yesus tidak mau menegurnya gitu kan? Padahal Petrus ini sebelumnya adalah seorang yang paling dekat dengan Yesus. Yang kedua, Petrus sadar bahwa sebuah hukum penyangkalan juga akan disangkal oleh Yesus. Kita bisa baca di dalam Matius. Saya buka dulu di dalam Matius 10 ayat 33. Ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, dalam hal ini Petrus pasti sangat-sangat mengerti, sangat-sangat tahu
konsekuensi daripada sebuah penyangkalan dia terhadap Yesus gitu ya. Makanya dia menganggap bahwa Yesus tidak mungkin memungkiri sebuah perkataan yang sudah dia ucapkan. Makanya Petrus menganggap dirinya sangat tidak layak. Mungkin Yesus tidak akan menganggap dia lagi gitu. Mungkin Yesus sudah tidak mau lagi gitu menganggap dia seorang murid. Tetapi respon Yesus berbeda dengan hal itu. Nanti kita lihat di ayat-ayat setelahnya. Nah, yang ketiga, dia tidak mampu mempertanggungjawabkan pembicaraannya sendiri. Petrus merupakan murid yang paling banyak berbicara tentang kasih kepada Yesus, ya kan? Dia sangat banyak tercatat di dalam Injil bahwa dia sangat mengasihi Yesus, dia rela mati demi Yesus gitu. Tetapi pada satu titik pada saat Yesus ditangkap, dia malah justru menjadi seorang penyangkal gitu ya. Ini merupakan dalam diri Petrus tidak mampu mempertanggungjawabkan jawabannya. Nah, mari kita merenungkan apa yang terjadi kepada diri Petrus setelah dia berjumpa pribadi dengan Yesus, setelah dia melakukan rekonsiliasi, setelah dia menemukan pribadi Yesus, setelah dia bercakap-cakap dengan Kristus gitu ya. Nah, tetapi percakapannya ini, dua pertanyaan sebelumnya sangat dingin gitu ya. Percakapan yang sangat dingin. Nah, teman-teman, kita lanjut saja masuk di dalam ayatnya. LAI memberikan perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15 saya baca ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai di situ dulu. Nah, ayat 15 dan 16 teman-teman adalah ayat yang pertanyaannya sama gitu ya. Mungkin orang-orang dan para pengkhotbah sering membedakan antara jawaban Yesus dengan Petrus, antara kasih yang agapau atau agape atau dengan kasih yang philios atau filio gitu ya. Nah, tetapi di dalam terjemahan-terjemahan saya melihat beberapa orang penafsir mengatakan bahwa kasih itu sulit dibedakan. Tetapi kita sering belajar kan, sering membedakan antara kasih agape dan filio itu seperti apa. Nah, pertanyaan mengasihi 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, dengan jawaban Petrus dengan 1 kali berbeda ya, dengan 1 kali juga berbeda Petrus menjawab Yesus. Jawaban pertanyaan 3 kali Yesus bertanya mungkin kaitannya erat dengan penyangkalan yang Petrus lakukan gitu. Penyangkalan yang Petrus lakukan di dalam Matius pasal 26 ayat 70, 72 dan 74 itu kita bisa melihat bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Saya bacakan ayatnya. Di dalam Matius 26 sebentar. Ayat 70, 72 dan 74 ya. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Pertama, Petrus menyangkal Yesus dengan kata dia, kita perhatikan baik-baik katanya Petrus, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Itu jawaban pertama dari Petrus. Kemudian yang kedua di ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Lihat ya, yang pertama dia cuma mengatakan bahwa dia tidak tahu. Yang kedua kemudian dia bersumpah. Menyangkal dengan bersumpah. Terus ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi penyangkalan Petrus bukan penyangkalan yang biasa, tetapi perkataannya menyangkal itu yang membuat semakin meningkat gitu ya. Pertama mengatakan tidak kenal, biasa aja kan. Tetapi yang kedua dia mulai bersumpah. Dan pada akhirnya dia bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak kenal Yesus. Ini merupakan satu penyangkalan yang sangat berat gitu ya. Sangat berat dilakukan oleh Petrus. Makanya 3 kali pertanyaan Yesus mempertanyakan keseriusan Petrus saat itu mungkin berkaitan erat dengan penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Nah, ini juga yang harus kita teliti baik-baik di dalam kehidupan kita.
Mungkin pertanyaan yang sama harus kita adakan di dalam diri kita. Apakah kita sungguh mengasihi Yesus gitu ya? Nah, di mana jawabannya Petrus dari ketiga hal ini juga mirip kalau kita melihat satu kesinambungan dengan penyangkalannya, jawabannya. Kemudian balasan Yesus dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa Yesus mempunyai kasih yang menunjukkan kasih yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh luar biasa. Yesus menunjukkan membalas penyangkalan dengan kasih. Nah, teman-teman, kita juga harus sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin jemaat, sebagai orang-orang mimbar kita ya, kita sekalian, kita harus mampu menunjukkan setidaknya kasih yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya seperti itu. Nah, mungkin ini kita anggap sepele gitu ya, tetapi ini satu hal yang sangat besar, sangat tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia biasa gitu ya. Bahkan kita seringkali sering menganggap satu kesalahan kecil orang kepada kita, bahkan kita mungkin bisa saja tidak menunjukkan kasih Kristus kepada orang ini. Kalau separah-parah apapun gitu kan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita penyangkalan dibalas dengan kasih yang sempurna. Yesus melakukan hal itu. Nah, Petrus menyangkal Yesus itu merupakan satu sikap yang sangat buruk, satu sikap yang sangat parah dari seorang murid yang mengatakan dia siap mati dengan Yesus gitu ya. Mungkin kita sering dihianati, mungkin kita sering tidak dienakan dimanapun kita berada, di mana kita melayani. Tetapi Yesus mengajarkan kita bahwa satu sikap yang harus kita ambil bersama adalah kita harus membalas semuanya itu dengan kasih yang Yesus berikan kepada kita semua. Nah, 3 kali Yesus bertanya, bukan berarti Yesus meragukan kasih Petrus, bukan berarti Yesus menuntut kasihnya Petrus kepada Yesus, bukan. Tetapi Yesus ingin seperti yang sudah saya katakan reformasi atau merevolusi kembali panggilan Petrus, karena kita melihat di kehidupan selanjutnya Petruslah yang menjadi seorang yang sangat penting di dalam kerasulan ya. Nah, mari kita melihat 3 pertanyaan kasih yang dengan jawaban yang berbeda. Yang pertama, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang agapau gitu ya, kasih yang agape. Petrus, apakah kamu mengasihi aku dengan kasih yang agape, lebih dari semua orang? Mungkin pertanyaannya adalah, Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari rasul yang lain? Karena Petruslah yang paling banyak paling mengasihi Yesus gitu ya. Nah, apakah kamu bisa mengasihi aku lebih dari apapun, lebih dari segalanya gitu. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, sanggup mengasihi aku dengan kasih yang mengorbankan segalanya untuk mengikut aku. Tetapi Petrus menjawab dengan, ya Tuhan, engkau tahu gitu kan. Nanti kita melihat bahwa jawaban Petrus ini juga merupakan jawaban yang sangat penting, yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, Petrus menjawab dengan, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang phileo atau phileos gitu ya. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan rekonstruksi gitu ya. Jadi Yesus mempertanyakan kasih Petrus kepada Yesus, apakah dia sungguh mengasihi dia gitu. Tetapi Petrus menjawab bahwa engkau tahu, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, terakhir di ayat yang ke-7, pertanyaan terakhir Yesus kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, teman-teman, ini merupakan pertanyaan terakhir. Yesus sedikit, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya, Yesus mempertanyakan Petrus. Karena 2 jawaban Petrus adalah phileo, maka pertanyaan Yesus yang terakhir mempertanyakan kasih Petrus. Petrus, apakah engkau phileo? Gitu ya. Nah, pertanyaan ini Yesus seperti menurunkan sedikit
standarnya kepada Petrus, apakah engkau pilih kepada aku gitu. Tapi jawaban Petrus, engkau tahu segala sesuatu. Nah teman-teman, kasih kita kepada Kristus itu menjadi satu dasar yang paling teguh yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan ya. Nah, dasar dari pelayanan kita adalah kasih kita kepada Kristus. Jadi kalau kita menaruh dasar pelayanan kita di dalam hal lain gitu, maka kita akan mudah kecewa, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah runtuh di dalam pelayanan kita. Kalau kita tidak meletakkan dasar kita melayani ataupun mengembalakan umat Tuhan bukan didasarkan kepada kasih kita kepada Kristus, maka kita akan mudah kecewa gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar segala sesuatu yang kita kerjakan gitu. Yang kedua, dasar pelayanan yang teguh adalah perintah Yesus sendiri, amanat agung Yesus Kristus sendiri. Dan kita harus berpegang teguh di dalam perintahnya, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab gitu ya. Jadi kalau kita menambah-nambahkan apa yang tidak ada di dalam Alkitab, yang tidak Yesus perintahkan, maka kita sedang meletakkan dasar yang lain gitu. Kita sedang membuat dasar yang lain di luar Kristus, di luar pelayanan kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, teman-teman, buat kita semua. Jadi kita harus berpegang teguh kepada perintahnya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, mungkin kita semua sering, mungkin kita sudah tahu dan mengerti, tetapi biarlah malam hari ini kita semakin diingatkan bahwa Alkitab sudah cukup dan Yesus sudah cukup menjadi dasar dari pelayanan kita. Amin. Nah, yang ketiga, jika Yesus berada di luar motivasi, jika kita menaruh Yesus ya di luar motivasi itu, maka kita sedang tersesat. Dan kalau kita tersesat, kita harus kembali dan kita harus membangun kembali, merekonstruksi kembali motivasi pelayanan kita. Jika selama ini pelayanan kita menjadi pelayanan yang salah gitu, dasar pelayanan kita salah, maka kita segera harus kembali kepada Tuhan. Nah, itu tentang mengasihi, teman-teman. Yang pertanyaan Yesus tentang mengasihi. Yang kedua, di dalam hal ini kita melihat ada eido dan ginosko. Ini merupakan jawaban Petrus ya. Eido dan ginosko. Engkau tahu. Yang kedua, engkau tahu. Yang pertama tadi mengasihi. Apakah engkau mengasihi itu? Nah, mengetahui atau dalam bahasa Yunaninya biasanya ada empat. Ada empat kata gitu ya. Ada empat kata. Yang pertama itu sunemi. Sunemi itu artinya tahu secara umum. Misalnya kita tahu karena panca indera kita gitu. Tahu secara umum, kita kenal karena panca indera kita. Yang kedua itu ada eido. Eido itu tahu karena membaca atau mendengar gitu ya. Kita mungkin mendengar dari orang, kita mungkin membaca, itu eido. Yang ketiga ada epistemai. Itu tahu dengan melihat. Jadi kita karena melihat kita tahu gitu. Itu seperti yang terjadi di dalam Thomas. Yang keempat ada ginosko. Nah, ginosko ini merupakan satu kata pengenalan gitu ya. Satu atau terjemahannya karena mengenal gitu. Karena mengenal itu ya. Karena mengenal dan mengalami sendiri. Ini merupakan tahu seperti hubungan suami istri gitu ya. Dia tahu semuanya gitu kan, hubungan suami istri. Mungkin di sini ada beberapa yang udah menikah. Kalau belum ada mungkin belum tahu ya. Nah, ini ginosko ini tahu seperti hubungan suami istri gitu ya. Nah, dua jawaban pertama Petrus merupakan jawaban yang eido gitu. Jawaban yang biasa karena Yesus sudah tahu. Yesus sudah melihat siapa Petrus gitu. Makanya Petrus menjawab Yesus, engkau tahu ya Tuhan. Dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan eido gitu. Tuhan tahu, Tuhan engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi engkau gitu ya. Nah, jawaban di ayat yang ke-15 dan ke-16 itu merupakan jawaban yang Petrus secara eido gitu. Yesus tahu, Yesus mendengar dari para murid, Yesus mendengar sendiri gitu dari Petrus bahwa dia mengasihi engkau. Tetapi jawaban di ayat 17 merupakan jawaban yang sangat berbeda dari Petrus. Dia mengatakan kepada Yesus, saya bacakan ya. Yang C, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini merupakan jawaban Petrus bahwa Petrus tahu Yesus itu ginosko gitu. Yesus sudah ginosko. Yesus sebelum Petrus lahir pun Yesus sudah ginosko karena dia tahu bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu. Yesus tahu bahwa
Petrus hanya mampu mengasihi Yesus sebagai seorang yang phileo, gitu. Kasih yang biasa aja seperti seorang sahabat. Tetapi jawaban ketiga Petrus, ginosko, itu merupakan jawaban tahu di dalam perkenalan. Yesus sudah kenal Petrus. Yesus kenal siapa Petrus. Bahkan di dalam hal lain Yesus sangat tahu kebiasaan Petrus, kelemahan Petrus, gitu ya. Makanya Petrus menjawab bahwa Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu, gitu. Tetapi kita menyaksikan, kalau kita melihat secara kata, bahwa Petrus ini mengatakan hal itu karena dia ingin tahu bahwa Yesus, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Petrus mau memberitahu bahwa Yesus, aku mengasihi Engkau, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Aku tidak mampu melakukannya. Aku mengasihi Engkau, tetapi aku tidak mampu mempertanggungjawabkan kasihku itu, gitu ya. Nah, ini merupakan di kehidupan kita yang nyata juga kita sering berkata mengasihi Yesus, tetapi di lain sisi kita juga akan menjadi seorang yang sama seperti Petrus. Kita tidak akan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Nah, tetapi di dalam hal panggilan dan kekuatan, jika kita dikaruniakan oleh Tuhan, maka kita menjadi seorang yang sangat konsisten di dalam Tuhan, gitu ya. Maka Petrus ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan mampu mengasihi Yesus, bahwa Yesus tahu bahwa kita tidak akan mampu mengasihinya dengan kasih yang seperti Yesus berikan kepada kita. Kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita, dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesus mengasihi kita, dia rela meninggalkan tahtanya di surga dengan tahtanya yang begitu megah, begitu indah. Dia turun ke dunia karena kasihnya kepada kita, dicatat oleh Alkitab, karena kasihnya kepada kita semua, dia rela menjadi seorang hamba, dia rela menjadi pelayan. Raja yang agung menjadi pelayan. Raja yang sangat besar, juru selamat menjadi seorang pelayan. Nah, makanya Petrus menyadari, dan harus kita sadari kita semua, bahwa kita mengasihi Yesus, tetapi kita tidak mampu melakukan. Kita mengasihi Yesus, tetapi kita tidak mampu melakukan kasih itu seperti kasih yang dilakukan oleh Yesus. Makanya sungguh luar biasa kalau kita melihat Yesus Kristus selama percakapannya dengan Petrus. Ini mengajarkan kita semua bahwa pengetahuan kita tentang diri kita dan kasih kita kepada Tuhan sangat terbatas, di luar dari yang kita tahu. Tetapi Tuhan yang adalah kasih itu mengenal kita lebih jauh. Tuhan yang adalah kasih itu lebih dalam, tahu kapasitas kita mengasihinya. Makanya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Makanya Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita supaya kita diajarkan, dibimbing, dan bahkan di dalam Roma kita akan membaca bahwa Roh Kudus itu yang berdoa kepada kita dengan ucapan yang tak terkatakan, gitu ya, dengan sebuah perkataan yang tak terucapkan. Nah, ini menjadi suatu bacaan yang harus menyadarkan kita bahwa kasih kita ini kepada Tuhan terbatas. Pengetahuan kita terhadap Tuhan juga terbatas, gitu ya. Nah, makanya kita harus bergantung penuh kepada Tuhan, ginosko kepada Tuhan, gitu. Mencari tahu Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam, gitu. Menyadari ketidakmampuan kita mengasihi Yesus, kita harus menyerahkan segenap hati kita. Nah, maksudnya begini, menyadari ketidakmampuan kita mengasihi Yesus segenap hati adalah tingkat dasar kita mengerti bahwa kasih kita atau kasih karunia Kristus jauh lebih besar kepada kita. Sehingga kita semakin mengerti bahwa dia adalah alasan kita hidup melayaninya. Alasan kita hidup untuk melayani Tuhan adalah dasar kasih Kristus kepada kita dan kasih kita kepada Kristus. Itu ginosko ya teman-temannya. Nah, karena kita tahu Yesus adalah Sang Juru Selamat, maka kita mau hidup menjadi seorang pelayan Tuhan. Mustahil teman-teman menaruh motivasi pelayanannya di luar, gitu ya. Pasti saya yakin dan percaya semua teman-teman pasti ingin melayani Raja di atas segala raja, gitu. Pasti ingin melayani Yesus yang kita kasihi. Makanya kita harus menyadari bahwa kasih yang kita miliki adalah kasih yang terbatas. Kasih yang jauh lebih besar yang mengasihi kita adalah hanya kasih Tuhan, gitu. Makanya itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Yang terakhir, ikutlah aku. Teman-teman, ini perkataan yang pertama kali Yesus berkata kepada Simon Petrus, gitu ya. Ikutlah aku. Saat itu Petrus sedang menjala ikan dan
maksud saya Petrus sedang membersihkan jalannya di tepi danau gitu ya. Dan karena semalaman tidak mendapatkan ikan, datanglah Yesus mempertanyakan Petrus, suruh menjala ikan. Dan ini momen yang sama terjadi di pasal 21 ini, teman-teman. Kalau kita baca secara seksama, itu merupakan kejadian yang sangat runtutnya pun sama gitu ya. Nah, pasca kedatangan sebelum melakukan pelayanannya dan setelah bangkit sebelum Yesus naik ke surga gitu ya. Nah, ini merupakan satu rekonsiliasi. Kemarin saya ulangi bahwa kita harus belajar banyak kepada Alkitab ya, kepada tokoh-tokoh di Alkitab. Asal jangan kepada Yudas yang menjual Yesus ya. Nah, teman-teman, di ayat yang terakhir ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saya akan buka di dalam Matius pasal 4. Matius 4 ayat 19 dan 20. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini merupakan panggilan pertama Petrus. Panggilan Petrus adalah menjadi seorang penjala penjala manusia. Panggilan Petrus sebelum dia di saat dia pertama kali mengikut Kristus adalah menjadi penjala manusia. Tetapi kita melihat bahwa di saat penangkapan di penangkapan Yesus, Petrus menjadi seorang yang kita mungkin berkata Petrus pengecut gitu ya. Murid-murid lain pengecut, murid-murid lain ini orang yang tidak bertanggung jawab kepada gurunya, orang yang tidak bisa memegang komitmen, karena panggilan pertama mereka adalah menjala manusia. Tapi mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan. Tetapi bukan hal itu. Hal itu memang harus terjadi kepada Yesus. Kalau kita baca kisahnya, ini memang runtut. Memang sama mirip dengan kambing Azazel pun mirip dengan seorang yang ditinggalkan di dalam Yesaya dan di dalam Mazmur. Itu pun kisah Yesus memang seperti itu gitu ya. Harus terjadi sedemikian. Nah, makanya kita tidak dapat menuduh kepada murid-murid lain bahwa mereka pengecut. Mungkin kita bisa saja merendahkan mereka, tetapi ingat bahwa kita tidak lebih besar daripada para rasul. Seandainya kalau kita di posisi mereka pada saat itu, saya yakin dan percaya mungkin kita tidak akan mau kembali kepada Yesus gitu ya. Nah, makanya respon para murid di saat Yesus ditangkap itu adalah respon manusiawi atau ketakutan manusiawi gitu ya. Kita tidak bisa mempersalahkan mereka. Nah, panggilan Petrus menjadi penjala manusia itu menjadi panggilan semua orang yang mengaku mengikut Yesus gitu ya. Apalagi kita semua orang-orang yang terjun di dalam dunia teologi atau kuliah hamba Tuhan, mungkin kita akan menjadi seorang penjala manusia, dan itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban bagi orang-orang Kristen. Nah, ikutlah aku merupakan panggilan peneguhan Petrus kembali di dalam kepemimpinannya. Kita tahu bahwa Petrus ini menjadi sosok yang pertama kali dipanggil oleh Yesus, dan dia juga kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, dia juga menjadi seorang pemimpin daripada para rasul gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi panggilan hidup kita semua. Apakah kita mengasihi Yesus, pengetahuan kita kepada Kristus, dan kita bukan hanya sampai di situ, tetapi kepada sampai tahap di mana harus menjadi pengikut Yesus. Pengikut yang bagaimana? Pengikut yang setia, pengikut yang harus bertanggung jawab, pengikut yang menaruh dasar kasih kepada siapa yang kita ikuti gitu ya. Panggilan Petrus di dalam Matius pasal 4 ayat 19 sampai 20 tadi adalah menjadi penjala manusia, tetapi dia justru ya berbalik dari hal itu. Justru Petrus kita melihat pasca kebangkitan Kristus, dia bersembunyi-sembunyi gitu, tidak berani lagi. Bahkan dicatat di dalam Alkitab mereka tidak berani keluar gitu. Mereka bersembunyi gitu. Karena mereka diburu kan. Karena mereka kalau ketemu saja kita melihat kisahnya di dalam Kisah Rasul, mereka akan disiksa gitu. Nah, ini merupakan panggilan kita semua, teman-teman. Panggilan untuk mengikut Kristus bukan hanya terjadi kepada kepada Petrus, tetapi kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Panggilan untuk mengikut Kristus, menggembalakan gembala-gembala Kristus. Nah, jadi ini menjadi satu penutup buat saya, bagi kita semua.
Satu penutup. Yang pertama, kita mungkin sering tahu tentang Yesus. Kita tahu tentang Yesus dari perkataan orang. Kita tahu tentang Yesus dari membaca banyak buku. Kita tahu tentang Yesus dari membaca Alkitab. Tetapi jika hanya tahu dari kata orang, dari membaca, tetapi kita tidak mengenal siapa pribadi Yesus di dalam persekutuan yang erat bersama dia, maka itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Banyak orang tahu tentang Yesus. Banyak orang fasih menceritakan Yesus. Banyak orang yang sangat-sangat tahu tentang silsilah Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu, mereka tahu. Tetapi satu hal yang paling penting adalah ginosko, hubungan kita dengan Kristus. Kasih kita kepada Kristus, gitu ya. Itu yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu menjadi sesuatu yang harus kita jumpai. Jangan sampai kita hanya tahu dan hanya mendengar, tetapi kita tidak mengalami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi. Tetapi kita mengasihi Yesus hanya berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya, kita mengasihi Yesus di saat kita ibadah saja, kita berkata mengasihi Yesus. Tetapi di satu sisi, di keadaan yang lain, kita mungkin melupakan Yesus. Itu merupakan bukan kasih yang Tuhan inginkan. Nah, mengasihi Yesus harus menjadi pokok yang mendalam. Itu menjadi pokok utama di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, dasar yang paling teguh di dalam kita adalah mengasihi Yesus. Sehingga kita tidak menjadi mudah kecewa, gitu ya. Yang ketiga, kita harus mengasihi Yesus dengan pengenalan yang utuh kepadanya, lebih dari orang lain. Jadi mungkin ini satu perlombaan seperti seperti Paulus tuliskan bahwa pengenalan kita kepada Kristus atau pelayanan kita selama kita melayani itu adalah tahap kita melayani Kristus sampai kita berjumpa dengan Dia. Itu merupakan satu perlombaan, satu tujuan yang harus kita gapai secara utuh, gitu ya. Karena kita harus menyadari, harus tahu, harus mengakui bahwa kasih kita kepada Kristus kapan saja bisa pudar, betul ya? Kapan saja bisa pudar kasih kita kepada Kristus karena kita adalah orang yang lemah. Kita mungkin akan lebih mengutamakan kedagingan kita daripada Kristus. Kita harus mengakui itu. Nah, tetapi kita harus dalam satu hal yang sangat penting, kita harus punya pengenalan. Kalau kita sudah kenal siapa Yesus, punya hubungan pribadi dengan Kristus, maka mustahil kita menjadikan Kristus yang kedua. Amin. Nah, mari kita menjadi pengikut Kristus yang bukan hanya tahu dan bukan hanya mengasihi secara kebutuhan, tetapi kita mengalami dan kita kasih kita kepadanya adalah kasih yang bukan kasih yang klise, gitu, kasih yang palsu. Klise tahu kan? Nah, mari kita teman-teman, saya tutup benar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Kita harus mengasihi Kristus lebih dari apapun. Kita harus mendasarkan hubungan kita kepada Kristus dengan kasih yang sempurna. Nah, teman-teman, dimanapun berada, salam dari saya dari Dumai, Riau. Saya sedang melayani di Riau, ya. Salam untuk semuanya. Seperjuangan kita di dalam Tuhan. Kiranya malam hari ini menjadi kekuatan buat kita semua melayani Tuhan. Menjadi satu pelayanan yang utuh di dalam Tuhan. Mari kita menaruh dasar kasih kita hanya kepada Tuhan untuk melayaninya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang mengasihi kami dengan sempurna. Allah kami yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Terima kasih buat malam hari ini bersama saudara-saudara kami dimanapun berada. Ikatan Mahasiswa Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan terus mempersatukan kami di dalam roh, di dalam apapun yang kami buat. Kiranya Tuhan menjadikan kami orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan, orang-orang yang senantiasa taat dan setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dipercayakan melayani dimanapun, kiranya Tuhan meneguhkan kami, memampukan kami, menguatkan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang lemah, kami anak-anak-Mu yang tidak mengerti harus bagaimana, tetapi biarlah Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami kemana kami harus melangkah. Karena disitulah jalan satu-satunya kami, karena Engkaulah Tuhan tujuan kami, karena Engkaulah Tuhan sandaran kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini, kami telah berbagi kebenaran firman-Mu, kiranya meneguhkan, menguatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan melayani, maupun yang masih berkuliah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.